kita mohon dan kita serap habis-habisan ilmunya, pengalamannya dan lain sebagainya. Pada Pak Haji Sholat, waktu dan tempat kami persilakan. Tetapi sebelumnya marilah kita buka ngaji pertanian hortikultura bersama Haji Sholat ini dengan bacaan umum kitab. Semoga ada manfaat, barokah, dan ke depan bisa Lamongan punya pemimpin yang baik. Amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Saya ulillah lahumul Fatihah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini tanpa perencanaan yang matang, hanya sekedar dadakan Allah menakdirkan pada pagi setengah siang hari ini kita bisa bersama-sama di tengah-tengah kebun durian dan kebun pisang ini dalam rangka belajar bersama, Bu. Bahasa karena Ramadan oleh Cak Muat bahasanya bahasa ngaji pertanian hortikultura. Banyak nanti yang kita bisa diskusikan, tapi pada session awal ini kita bicara satu komoditas saja menjadi salah satu sumber pendapatan minimal di dalam keluarga kita. Kenapa? Ketentraman kehidupan keluarga, kesejahteraan keluarga itu biasanya sakinah mawaddah warahmah itu kunci pertamanya mesti menjadi tolak ukurnya ekonomi. Nah, padahal kalau kita sedikit mau bergerak tangan kita, mau menggerakkan tangan kita, mau berpikir sedikit terkait dengan apa yang kita punya, insya Allah Allah pasti akan membukakan jalan. Kata Bob Sadino, jangan berpikir memulai usaha itu dari modal. Mau memulai usaha nggak punya modal, Pak, nggak punya uang. Kalau panjenengan semua memulai usaha itu hanya berpikir dari modal dari mana panjenengan belum berusaha? Kata Bob Sadino, usaha saja dulu. Apa yang insya Allah uang akan mengejar kamu. Nah itu diskusi saya dengan Bob Sadino pada saat itu. Sehingga saya terinspirasi, gak usah mikir kanan kiri, pokoknya apa yang bisa saya lakukan saja. Bahwa tanah kita ini tanah surga, Bu. Ditanamin apapun berbuah. Ditanamin apapun menghasilkan, tinggal siapa yang nanam dan siapa yang berusaha. Tanahnya mau saja. Akhirnya saya nanam durian, saya sekolah 3 bulan, pada saat itu saya amalkan. Saya dulu pernah sekolah 2 kali di Thailand, khusus durian dan lengkeng. Saya ke Thailand, terus saya ngajak panen kurma ke Chiang Mai dengan Yai Gofur. Dalam 1 tahun minimal 1 dapur, 1 rumpun ini akan panen 3 pohon, otomatis panen 3 tandan. Kalau tadi 1100 kita anggap sehat itu 1000, berarti kita sudah panen 3000 tundun pisang dalam setahun. Harga pisang ketika bakul panen di sini yang seperti ini, pisang Raja Bulu ini, itu dibeli paling murah 120, yang umum rata-rata 150.000. Diambil ke sini. Nah, kalau kita panen begini, 1 rumpun panen 3 tundun begini, 1000 kali 3, 3.000. 3.000 tundun kali 150.000. Berapa, Bu? 450 juta setahun 1 hektar. Iya, Pak, itu kan hasil kotor. Nah, biaya tanam pisang dalam 1 hektar iki bayari wong kabeh sak perawatane
itu rata-rata per tahun habis 76 juta. Sehingga keuntungan kita berapa? Masih di atas 250 juta. Ini bicara pasar kemarin. Pasar hari ini karena corona itu turun Bu harganya. Hari ini itu tinggal 100.000 ini. Satu tundun pisang raja 100.000, satu tundun pisang Mas Kirana ini 40.000. Kalau kita seandainya jatuh terus karena ekonomi yang tidak jelas, kita punya 1 tahun 3.000 tundun, ping no 50.000 Bu, paling murah. Berarti kita punya berapa? 150 juta 1 hektar. Itu bicara 1 hektar. Kalau alhamdulillah kalau saya saat ini sudah punya 7 hektar yang sudah berbuah dan yang baru tanam 5 hektar. Itulah kekuatan ekonomi. Kalau kita bersama-sama bisa mengembangkan seperti ini, nanti kita bisa sistem. Ibu-ibu ada yang sudah punya kebunnya, ada yang nanti jualan grip pisang. Pisang itu ada yang pisang kipas di Hotel Borobudur itu satu ini jadi 4 iris. Itu harganya sudah 50.000 satu tok. Tapi digoreng di hotel. Anaknya Pak Jokowi itu kan mengembangkan pisang juga, olahan pisang sampai pendapatannya sekarang berapa? Lebih dari 10 M sebulan. Artinya apa? Ini potensi ekonomi. Ini bicara pisang. Tanah kita, tanah yang sangat subur, tanamin apapun bisa, tinggal kemauan kita. Tidak ada sesuatu yang kecil Bu. Mau disitok ya. Diopo meneliti payu, kemudian yang kedua dipakai rumah tikus, dirongi tikus sehingga akarnya banyak yang putus. Itu tadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, kalau kita ini bisa bergerak dan berbuat bersama-sama, pasar akan sangat mudah. Apalagi kalau sudah kita punya kebun seperti ini, pasar akan datang ke sini Bu rebutan. Pak, minggu ini saya yang ngambil ya, bakul situ Pak minggu ngarep. Artinya apa? Pasar akan selalu datang karena apa? Karena jelas bahwa di sini standar pengelolaan pisangnya jelas, perawatannya. Yang kedua, di mana-mana pasar itu membutuhkan produk yang kontinu, yang bisa jamin keberlangsungan. Kita melakukan ini semata-mata hanya ingin memotivasi Bu. Ingin mengajak panjenengan, ayo kita berbuat sesuatu untuk apa? Kita berbuat sesuatu untuk bisa menjadi solusi ekonomi keluarga di tengah wabah ini. Itu kita ngisi waktu lah intinya. Belum lagi kalau kita bicara nanti tanaman pepaya kalina itu nanti ada sendiri. Bicara segmen durian itu Bu, kalau nanti sudah berbuah, durian umur 7 tahun sampai 10 tahun itu pendapatan itu tidak akan kurang dari 1 M per hektar kalau benar-benar ditangani dengan serius. Tapi kalau hanya nanam terus dibiarkan saja ya gak jelas. Saya kira itu sebagai pembukaan awal jamaah. Insya Allah kita siap bersama-sama untuk mewujudkan solusi ekonomi keluarga. Bagaimana hati kita itu bisa merasa cukup itu. Tapi kalau panjenengan sudah cukup seperti ini ya nggak apa-apa. Sedikit dari apa yang sudah ada melalui pisang di depan rumah, melalui pisang di belakang rumah, ini kan akan menjadi solusi apa yang panjenengan ingin tahu sehingga enak kita bisa bersama-sama belajar. Karena saya jujur Bu, nekat ke luar negeri belajar magang jagung di Thailand beberapa kali, magang jagung di Filipina, sampai magang di Afrika, sampai magang di Amerika. Nah, dari pengalaman alam inilah yang saya peroleh dan saya terapkan sedikit demi sedikit untuk membangun ekonomi keluarga. Bapak-bapak juga bisa bertanya, karena apa? Saya mengajak berpikir, daripada di Malaysia yang punya apa? Hanya punya
yang tiap tahun nyambung itu permit kerja baru 8 bulan nyambung lagi. Kalau sudah punya modal, nyewa tanah aja Pak. 4 tahun begitu, tanah-tanah murah-murah. Itu yang penting ada airnya, kita berkebun. Nah, jogone piye? Engko nek misale ana penyakit apa ngono ngatasine piye? Lah iki harus detail. Maka jenengan boleh tanya adole nandi, nandure piye, ngerumate piye monggo. Ini sehat tapi terus juk-juk niku rubuh. Dalamnya niku napa niku seperti bosok meropos ngaten niku das pundi. Nggih. Nggih. Wereng nggih, cara ngobatipun das pundi, kemudian obat apa yang harus diberikan ngaten nggih. Terima kasih Bu Sumaya. Jadi memang kebanyakan penyakit pisang itu tadi nggak saya sampaikan, jenengan tak sudah penyakitnya dhisik. Biasa ini penyakit pisang itu rata-rata adalah jamur fusarium Bu. Kelihatan menguning, terus pisangnya juga nggak bisa dimakan karena ini terus langsung mati, nggak bisa mateng Bu karena di dalamnya ada jamurnya. Nah persis dengan yang jenengan tanyakan itu sebelah jenengan ini yang saya bongkar itu kemarin kena jamur fusarium, sebelum dia nulari tetangganya harus dibunuh dulu. Nah dihabiskan dengan setelah digitu kan itu disiram dengan deterjen Bu, deterjen Soklin. Nah bagi satu rumpun yang belum kena itu bisa dikasih obat fungisida Bu. Fungisida yang 400 ml mililiter. Nah di situ itu bisa disuntikan atau digali sekitar akar, terus di fungisida sekitar 20 mili dicampur 20 liter air disiramkan di situ, insya Allah sembuh. Saya kira perawatan pisang paling mudah. Nah, monggo Bu yang belakang. Punya saya, ada pisang sobo pepek. Sobo pepek itu garing. Daunnya? Iya, daunnya. Itu apa masalahnya? Bu, pisang sobo pipit itu kan putih gede ya? Tak uwur. Sing nek kene ngarani pisang kepok Bu. Nah, di sana ada nanti contoh pisang kepok. Itu rata-rata karena batangnya besar, anaknya banyak, sehingga di situ terjadi kelembapan yang luar biasa. Mudah sekali terserang jamur fusarium. Kandhane Bu bahwa ini nanti menjadi solusi ekonomi Pak, gitu loh. 1 tahun kemarin nggak buah sama sekali, gara-gara kering itu. Nggih, kena jamur fusarium niku. Iya. Untuk di dataran tinggi itu baiknya ditanami pisang jenis apa dan bagaimana cara perawatannya? Dataran tingginya di mana Bu? Di Roro gunungan. Ya, jenis Kecamatan? Laren. Laren. Kali Bu sinten nih? Ajeng Atuna sana. Kalau depan kita ini pisang Mas Kirana. Kalau yang ini pisang Raja Bulu. Terus di sana ada Cavendish, ada pisang Sobo Pipit, dan juga ada pisang Ulin. Rata-rata Bu, mau sampai tanemin pisang apapun, insya Allah sesuai Bu. Karena pisang itu tidak harus pada ketinggian tertentu atau pada tanah tertentu. Jadi mau di atas gunung, mau di dataran rendah, mau tanah merah, mau tanah hitam, pisang itu dimanapun bisa berbuah. Dan filosofinya pisang, dia tidak akan mati sebelum meninggalkan anak, dan dia tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Padha mek fatayat, Bro. Insya Allah cocok Bu apapun. Terima kasih. Aman Pak Haji. Pertanyaan sederhana Pak Haji. Apakah bisa pisang ditanam di tempat yang kurang cahaya matahari seperti di bawah ori, Borongan kayak itu. pohon yang tinggi? Butuh sinar, jadi kalau ditanam di bawah pring, kayaknya pertumbuhannya tidak akan bisa maksimal. Semakin dia dapat panas, terus bawahnya ini ada air seperti di galengan tambak, dia akan lebih bagus lagi. Iya, kan pinggir kalenan gitu, dia akan lebih bagus lagi. Kunci pisang Bu, sekali lagi, mestinya satu rumpun itu jangan banyak-banyak, cukup 3. Yang di bawah sekarang yang
biasanya tanpa ada ciri, kemudian kalau dipanen itu dalamnya itu hitam-hitam, tidak bisa dimakan Pak. Nah, itu jamur fusarium Bu. Berarti sama seperti tadi ya? Iya, efeknya pengaruh pada sini. Kalau ini dipecah begini itu sudah ada hitam-hitamnya. Iya. Nah, itu jamur fusarium Bu. Musuhnya penanganannya kalau sudah parah harus dibongkar total, dikasih deterjen atau dikasih kapur gaping biar mati, kapu atau gamping bangunan Bu segaring ini ditaburkan. Kalau yang masih setengah baru kena itu bisa diantisipasi dengan tadi disuntik atau disiram fungisida. Itu sering diambil daunnya, itu apa masalah? Kalau pisang ini diambil sampai tinggal 2 atau tinggal 1 ya ora cukup Bu. Tapi kalau masih ada 4 atau 5 daun saya kira cukup. Gitu. Jadi ngambilnya ya dikira-kira Bu. Jadi duit pisang situ digebrengkes bedino entek Bu. Cara perawatannya tadi Pak, salah satunya adalah dengan memberikan pupuk ya. Pupuknya itu apakah diberikan butiran itu atau dicairkan atau bagaimana, terus ukurannya itu berapa per dapur itu. Kemudian yang kedua, tadi kalau ada pisang yang bermasalah, tadi yang kena jamur tadi Pak ya, itu disuntik. Terus cara penyuntikannya itu bagaimana? Terus dengan apa? Pemupukan itu bisa dipupuk dengan pupuk organik, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, atau bisa pakai kimia NPK yang bagus Bu, saya sarankan. Ukurannya nih ya rumpunnya. Kalau rumpunya itu segini, contoh ini, ya cukup sak gegem ngono Bu, ditaburkan, gak usah dicampur air. Gitu ya. Atau sampean ceblokno gak menguap, itu lebih bagus. Nah, terkait dengan cara menangani penyakit fusarium tadi, kalau mau disuntik kan ya suntik biasa lho Bu, terus suntik nanggone nanggone papai iku nang bonggole dicepno pos terus ditarik sekitar 1 cm biar dapat ruangan untuk obatnya nggak keluar. Nah, gitu aja disuntik biasa atau disiramkan di akarnya Bu. Saya itu ada di Payaman, saya punya tanaman pisang sedikit. Ya, ini termasuk ada penyakit yang dari alam, yaitu codot. Gitu terang ini lah. Nah, itu kan kadang-kadang kalau mau mateng itu kan, sebelum mateng itu sudah dimakan oleh codot. Nah, untuk mengantisipasi agar berpengaruh kepada buahnya itu. Sebenarnya pisang itu yang bagus Pak. Saya itu awal-awal ketika menanam Cavendish, setelah diambil bunganya, entute, nah itu dibungkus Pak. Saya punya bungkusnya itu, harganya 7.000 per meter, 1 roll 700.000. Nah itu kalau masuk ke hotel dia harus dibungkus Bu, sehingga mulus pisangnya, gak ada bintik-bintik. Gampangnya itu sama bungkus mbak sak lho Cuk, apik Pak. Lebih bagus dibungkus daripada dibiarkan begini. Saya kira itu Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran kita, cara belajar kita hari ini bisa bermanfaat, dan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan disembadani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya contohkan yang tadi ditanyakan penyakit itu loh, maksud saya. Nah, ini ada pisang yang kena penyakit. Nah, seperti ini kan. Nah, ini caranya gimana? Akarnya ditugal, kelihatan akar, disiram pakai fungisida. Nah, ini. Fungisida itu obat jamur, Pak. Obat jamur. Di toko pertanian banyak. Nah, ini insya Allah sudah tidak terus. Garing, kuning. Nah, ini jamur ini, kelihatan jamur ini. Nah, busuk Bu. Tapi kalau masih segini masih aman, belum sampai separuh. Ini masih aman.
Nah, ini kita bongkar seperti ini, dibongkar total. Terus sisanya ini kita siram dengan deterjen. Nah, ini Bu, disiram no. ya. Jadi ini karena sudah parah. Nah, nanti setelah barang 1 bulan kita bisa ganti dengan tanaman baru. Nah, ini pisang raja, Bu. Buahnya seperti ini. Setiap rumpun ada buahnya, buah utuh. Setiap rumpun ada buahnya. Nah, ini harus bunganya ini harus diambil, Bu, biar dia tidak menghasilkan ininya. Biar bisa ngisi buahnya lebih cepat. Masih Mas Kirana. Nah, yang sebelah sini sudah banyak pisang raja. Ini nanti tinggal kita perawatan ala kadarnya, sudah menjadi solusi ekonomi. Tapi hasilnya tuh nggak bisa panjang-panjang, kecil-kecil. Nah, itu mungkin perawatan atau terlalu rapat, Bu. Jadi terlalu banyak anakan sehingga dia tidak bisa membuat pertumbuhan yang sempurna. Nah, daunnya bagi yang bisa memanfaatkan akan tak bertambah nilai ekonominya. Nang pasar. Iya. Tak mobil. Nah, kayak yang ini yang baru mau kena penyakit sebelum fatal kita antisipasi dengan dikasih obat fungisida, obat jamur. Duren itu memang duren sambung, Bu. Jadi itu kakinya 3, kakinya 4 itu sudah dari sananya. Isinya 1, 2. Tadi apa yang didapat dari ngaji pertanian ini? Alhamdulillah dapat banyak tentang bagaimana cara menanam pisang dan macam-macam pisang dan perlakuannya, bagaimana bila ada jamur dan lain-lain, dan bagaimana pemasarannya. Pokoknya lengkap. Ini membantu nggak, Bu, secara ekonomi? Sangat membantu bagi terutama ibu-ibu rumah tangga. Dengan lahan sekecil apapun itu pun bisa ditanami untuk pisang. Dan pisang ini perlakuannya sangat mudah. Tadi melihat dari pelajaran yang diterima, kelebihan dari pisang yang diajarkan tadi seperti apa? Kelebihannya pisang ini bisa tumbuh dimanapun, baik itu di pegunungan maupun di tanah tambak atau di pertanian sawah, dan untuk pemasarannya juga mudah. Artinya pisang ini sangat menjanjikan dan pemasarannya pun cukup lumayan. Untuk harganya tadi gimana? Harganya sangat mahal. Enggak mahal. Harganya ya termasuk itu sudah standar. Tentunya sangat banyak sekali pengalaman dan juga pendidikan pertanian yang kami dapatkan hari ini tentang penanaman pisang, berikut juga dengan perawatan dan juga cara mengatasi segala macam penyakit yang ada di pisang itu sendiri. Kalau pisang jenis Raja Bulu sama pisang jenis Mas Kirana, menurut Ibu hal yang baru atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Menurut kami yang selama ini tinggal di daerah selatan, itu pisang Raja Bulu sama pisang, kalau pisang Mas Kirana itu saya sudah pernah mendengar, sudah sering mendengar. Akan tetapi kalau pisang Raja Bulu baru kali ini saya mendengar. Kalau secara tampilannya pisangnya seperti apa, Bu? Kalau secara tampilannya itu pisang Raja Bulunya sangat bagus sekali, beda dengan pisang raja-raja yang sudah ada dan sudah banyak sekali kita jumpai di masyarakat. Sedangkan pisang yang satu yang Mas Kirana juga bagus sekali, posturnya itu loh, menarik. Kalau melihat dari pembelajaran ini, rencana Ibu ke depan seperti apa, Bu? Ya, kalau bisa kami ingin bekerja sama dengan Pak Haji Sola untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih detail untuk nanti kami bisa menanam atau mungkin memanfaatkan lahan yang ada
di wilayah kecamatan kami, khususnya untuk Fatayat.